Jangan pernah tertipu dengan wajah polos ketiga anak ini. Ini adalah hari kedua Unso menginap di rumah mewah di tengah hutan ini. Dia mendengar keributan dari kamar suami istri itu dan dia pun mengintipnya. Terdengar sang suami berkata bahwa ingin segera pergi dari rumah ini. Sang istri meminta suaminya untuk menurunkan suaranya agar tidak membuat anak-anaknya terbangun. Ketika menoleh, ada seseorang di ujung lorong. Unso tidak bisa melihat dengan pasti karena tertutup bayangan. Saat Unso menoleh lalu menoleh lagi, sosok itu pun sudah hilang. Rupanya itu adalah Yunhee yang sering tidur berjalan. Saat pria ini kembali tidur, ada seseorang yang melintas membuat dirinya terbangun. Saat dia membuka jendela, ada secari kertas berisikan pesan terakhir kedua orang tuanya untuk anak-anak ini. Di sini Unso belum tahu bahwa dua orang tua tadi bukanlah orang tua kandungnya. Tiba-tiba dia sudah terbangun di pagi harinya. Semula Unso mengira tadi itu adalah mimpi. Namun saat dia turun, anak-anak ini terlihat menangis, berkata bahwa ayah dan ibunya pergi meninggalkan mereka bertiga. Benarkah? Usai sarapan, Unso kembali mencoba keluar dari hutan ini. Manbok tidak bisa mengantar dengan alasan tidak ada yang menjaga adik-adiknya. Akhirnya pria ini kembali mencoba peruntungannya untuk bisa keluar dari hutan ini. Tetapi seperti yang sudah diduga, tidak ada yang bisa keluar dari hutan ini. Unso pun kembali ke rumah anak-anak ini yang sedang menonton kartun mutilasi. Yunhee begitu senang karena pria ini kembali. Sambil tertawa, anak-anak ini bertanya, "Apa kau akan meninggalkan kami? Tiap kau berusaha keluar dari hutan, kau akan tersesat lebih dalam." Dan si bungsu ini pun tertawa penuh arti. Malam semakin larut, anak-anak ini masih saja menggambar. Terlihat gambar Mansok yang begitu penuh arti. Gambar itu terlihat seperti sosok ayah mereka yang mati dan ditumbuhi bunga-bunga merah. Pun melihat hasil karya anak tertua ini, Manbok pun marah dan berkata jangan pernah menyentuh barang-barangnya. Hingga Unso pun kembali ke kamar, namun dia mendengar ada suara dari loteng. Karena penasaran dia pun memeriksanya. Tiba-tiba ada rambut yang menjuntai. Seorang wanita ada di sana, membuat dia pun terjatuh. Mansok berdiri di belakang berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Unso berkata bahwa dia melihat ada orang di sini. "Aku tadi melihatnya." Manbok pun mengajak Unso untuk memeriksanya bersama-sama. Dan benar saja, tidak ada siapapun di sini. Lalu Manbok memberikan pria ini sebuah kertas yang berisikan peta yang dia tulis untuk bisa keluar dari hutan ini. Besoknya, Unso kembali mencoba lagi peruntungannya untuk bisa keluar. Namun sayangnya di tengah jalan salju pun turun. Bukannya bisa keluar, Unso malah bertemu dengan sepasang pria dan wanita bersama dengan Manbok yang ada di sana. Wanita ini berkata, "Kamu tidak akan bisa pergi ke sana karena di sana hujan salju sangat tebal dan akan berbahaya bila dipaksakan." Tetapi Unso tetap ingin keluar dari sini secepatnya. Rupanya dua orang baru ini punya niat yang tidak baik, mengetahui tiga anak ini tinggal tanpa orang tua. Wanita ini hendak mencuri benda-benda berharga di sini. Sementara di hutan, Unso melihat ada boneka kelinci besar yang ditumbuhi bunga-bunga merah. Ya, itu adalah sang ayah yang dibunuh oleh anak-anak imut itu. Lalu pria ini pun terpeleset dan jatuh hingga tak sadarkan diri. Apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Dan bagaimana Unso bisa pergi dari rumah anak-anak menyeramkan itu? Kita lanjut lagi di next part. Hanya di Snack Video, bikin semua beken.